Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian rutin Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Ahad 18 Januari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah mengapa kita harus menahan marah. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mampu menahan amarah kita setiap kali kita menghadapi masalah dan persoalan. Karena menahan marah itu merupakan salah satu problem atau penyakit yang kita hadapi, dan marah itu sumbernya dari rasa benci, iri, dengki yang ada dalam diri kita, dan otomatis ini sebetulnya masalah dada kita yang perlu kita lapangkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum terjadi kemarahan pada diri kita, maka ini perlu dikaji bahwa sebenarnya harus kita yakini bahwa ketika kita hidup di dunia ini pasti ada yang namanya ujian dan musibah. Ujian dan musibah itu bisa datangnya dari di sekitar kita, dari orang yang terdekat, dari anak, dari istri, dari suami, dari harta kita, dari pekerjaan kita dan sebagainya. Namun demikian Bapak Ibu, yang perlu diingat bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, bahwa ketika kita diuji oleh Allah, seringkali saya sampaikan, maka yang perlu kita pikirkan pertama kali adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kita harus ingat Allah. Jadi jangan permasalahannya yang fokus terlebih dahulu, tapi kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin ujian dan musibah itu datangnya atas kehendak Allah. Kemudian yang perlu kita pikirkan, karena itu adalah kehendak Allah, maka kita antisipasi bagaimana dengan adanya ujian atau musibah itu justru kita itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan harus kita yakini itu. Jadi tidak dilandasi dengan amarah, ujung-ujungnya nanti muncul masalah baru. Jadi pentingnya menahan amarah itu dalam rangka untuk mendapatkan petunjuk Allah. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang memfitnah kita misalkan, maka sebaiknya kita yang dipikirkan ketika difitnah adalah Allah terlebih dahulu. Bagaimana kita menyikapi dengan bijak datangnya fitnah itu justru meningkatkan hubungan kita dengan Allah, justru semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika ada orang menzalimi kita, menyakiti hati kita, jadi yang perlu kita pikirkan terlebih dahulu adalah Allah. Kita khawatir Bapak Ibu, khawatir manakala masalah tersebut menyebabkan hubungan kita dengan Allah menjadi renggang. Maka yang paling bijak dan paling baik adalah ketika kita itu disakiti orang lain, maafkanlah. Dan kalau perlu kita balas dengan kebaikan, lalu kita doakan. Setiap ada orang berbuat jahat, kita balas kebaikan. Namun demikian ini susah Bapak Ibu, hanya bisa dilakukan apabila orang itu levelnya dalam keadaan beriman kepada Allah. Artinya menghadirkan kolbu kirinya, menghadirkan jiwanya ketika orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Sementara bagi orang yang levelnya masih Islam, ini akan berat, akan susah. Kenapa? Karena menghadirkan Allah secara fisik, dan itu agak berat Bapak.
Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat bagaimana keutamaannya bagi orang-orang yang menahan amarah. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya ya, kepada orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Di dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 134 Allah berfirman, wal kadiminal ghaidah, dan orang-orang yang menahan amarahnya hingga tidak melampiaskan walaupun dia mampu untuk membalasnya. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan manusia atau orang lain, artinya yang melakukan aniaya kepada diri kita ya. Jadi ini hebatnya orang beriman. Jadi dia itu menahan diri untuk tidak membalas, walaupun kemampuan untuk membalasnya itu sangat besar. Kemudian yang kedua, dia memaafkan orang itu, walaupun hati kita ini tergores ya, walaupun kita tersinggung, walaupun kita marah ya. Tapi kita tetap selalu memaafkan orang itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Apa maksudnya? Yaitu ketika dia disakiti, dia memberikan maaf, dan setelah memberikan maaf dia berbalik berbuat baik kepada orang itu. Nah ini Bapak Ibu, namun demikian Bapak Ibu, menahan marah ini perlu sebuah rencana yang matang, tidak datang tiba-tiba Bapak Ibu. Orang yang mampu menahan amarah itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang dalam keadaan beriman kepada Allah, orang-orang yang jiwanya dalam keadaan suci, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, sehingga Allah begitu sayang kepada hamba-hambanya itu. Jadi orang-orang yang mampu menahan amarahnya itu adalah sebuah kekuatan yang Allah berikan kepada hambanya, karena orang-orang itu istiqomah dalam beribadah, mampu menjaga jiwanya ada dalam keadaan suci. Kita berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah, kita berusaha agar komunikasi kita dengan Allah selalu terjaga ya. Kita merawat ibadah-ibadah kita. Nah orang-orang yang seperti ini yang sebenarnya mampu menahan amarah. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu, orang-orang yang menahan amarah itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang selalu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah. Tidak mungkin orang itu akan mampu menahan amarah, karena orang itu jauh dari Allah. Jadi orang-orang yang menahan amarah itu adalah orang-orang yang tulus dan ikhlas mencintai Allah, sehingga Allah membalikkan, Allah menurunkan cinta dan kasih sayangnya kepada orang itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis yang perlu kita renungkan. Rasulullah yaitu memberikan semacam semangat ya. Rasulullah menggambarkan bagaimana luar biasanya di hadapan Allah orang-orang yang menahan amarahnya. Nabi bersabda, barang siapa yang menahan kemarahannya ya, padahal dia mampu untuk membalasnya ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya ya, atau membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua umat manusia. Jadi ini Allah akan membanggakan orang-orang yang mampu menahan amarahnya di hadapan umat manusia pada hari kiamat. Kemudian Allah membiarkan orang itu memilih bidadari yang bermata jeli, idan yang disukainya. Subhanallah, betapa orang yang sabar atau menahan amarahnya itu di hadapan Allah begitu mulia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita renungkan, mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang sabar,
ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi musibah, ketika kita berinteraksi sama sesama manusia. Demikian juga ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar, kita tidak marah, kita ikhlas. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.